Halo pemirsa Gajana Televisi, berjumpa kembali bersama saya Gisela Tahapari dalam program acara Merajut Solusi yang tayang setiap hari Senin pukul 7 malam. Wah, senang sekali ya malam hari ini saya kembali hadir lagi khusus di kantor Bawaslu Kota Batu. Kalau mungkin minggu kemarin pemirsa sudah menyaksikan saya bersama dengan Bapak Abdurrahman, Ketua Bawaslu Batu, kali ini saya khusus hadir bersama dengan Bapak Yogi Eka Chalid Farobi selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Batu. Selamat malam Pak. Malam Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Baik, sehat selalu Pak ya. Siap. Ya, karena sekarang yang dibutuhkan adalah sehat. Ini sudah mau kembali ke normal lagi, ya Pak ya? Ya, banyak juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Bawaslu sendiri Pak ya, ini terkait dengan nanti mau pemilu 2024. Nah, kali ini kita khusus akan bahas di bidang Pak Yogi nih ya pemirsa tentang pengawasan begitu. Nah, untuk yang pertama sebenarnya tupoksi dari pengawasan sendiri ini khususnya dalam menyambut pemilu, pengawasan yang seperti apa yang dilakukan Pak? Baik, terima kasih Pak Gisel. Jadi kita lahir ya, ada 3 penyelenggara pemilu di Indonesia, 1 KPU, 2 Bawaslu, 3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kami sesuai dengan nama yang kita sandang itu adalah Badan Pengawas Pemilu. Maka tugas kita yang paling utama adalah bagaimana mengawasi keseluruhan tahapan pemilu yang berlangsung dan juga sekaligus untuk mengawasi non-tahapan. Nah, tahapan pemilu itu jelas, itu kita mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian sampai pendaftaran pemilih ya. Di non-tahapan itu kemudian hari ini ada konsep pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, proses ini agar tidak terjadi semacam pelanggaran atau bahkan potensi pelanggaran, kita melakukan pengawasan di situ. Setiap proses, setiap mekanisme kita upayakan agar tidak terjadi kecurangan atau tidak terjadi maladministrasi atau pula tidak terjadi semacam pelanggaran yang disengaja. Ya. Artinya ada aturan. Pemilu itu basisnya adalah regulasi, aturan, ya baik undang-undang, PKPU maupun kami ada Perbawaslu. Maka itulah yang menjadi dasar landasan di setiap pelaksanaan. Maka Bawaslu hadir menjamin agar setiap aturan, setiap proses itu mematuhi aturan yang berlaku. Nah, ini maka disitulah letak pengawasan itu sendiri, Pak Gisel. Jadi pengawasan yang kita lakukan adalah memastikan agar aturan, proses-proses yang ada itu mematuhi aturan yang berlaku. Nah, maka ini yang menjadi tupoksi kami. Jadi menjadi tupoksi kami di samping ada penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, di pengawasan itu juga melekat pencegahan. Nah, selain memang mengawasi, kita juga melakukan proses-proses pencegahan. Dalam hal ini adalah pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan demokrasi, pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, kenapa? Memang dimensi pengawasan ini cukup luas, kan? Dimensi pengawasan ini cukup luas, sangat luas sekali, dan memang tidak cukup diawasi oleh kita, gitu kan? Karena setiap tahapan itu pasti harus mata kita harus melihat, gitu kan? Harus jeli, gitu kan? Mata kita apakah ini melanggar, tahapan ini melanggar, subtahapan ini sesuai aturan atau tidak. Maka kita hadir di situ. Nah, luasnya itu kita butuh masyarakat, ya kan? Kita butuh masyarakat, kita butuh partisipasi publik untuk juga mengawasi pemilu. Jadi kita minta di dalam kerangka pengawasan partisipatif itu masyarakat tidak sebatas mencoblos. Okay. Tapi juga memiliki kepedulian, memiliki kesukarelawanan, ya kan, untuk mengawasi pemilu, turut aktif, gitu kan, mulai dari pendaftaran partai politik. Ini ke depan ini pendaftaran partai politik, atau bahkan kita tarik sebelumnya,
itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi non tahapan, tapi yang harus kita awasi itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kenapa kok disebut gitu? Karena kita menjaring, ya, kita mengajak, kita menjaring, betul. Jadi yang usia 17 tahun itu harus terdaftar. Jadi hari ini 17 tahun memiliki EKTP, wajib sifatnya didaftar di dalam data pemilih, agar ketika tahapan nanti tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi mereka tidak tercatat karena berbagai sebab. Nah, di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pemutakhiran dilakukan sebelum tahapan dimulai. Jadi sepanjang mulai tahun 2019 kemarin. Jadi setelah pemilu. Kalau yang pilkada, daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu baru dimulai di akhir 2020. Nah, ini pemutakhiran. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita minta masyarakat itu memang benar-benar, ya, dengan sosialisasi yang kita lakukan, ruang-ruang pencegahan yang kita lakukan, kita sosialisasikan betul untuk mengaktif, ya, dan KPU beserta Bawaslu memfasilitasi berkaitan dengan kemudahan masyarakat untuk melakukan pendaftaran. Ya, masyarakatnya siapa saja boleh ya Pak? Ya, terutama mereka yang 17 tahun, ya kan, sesuai dengan hak pilih gitu kan. Yang 17 tahun atau belum 17 tahun sudah menikah secara resmi, kan ada biasanya. Kemudian mereka-mereka yang purna pensiun, ya kan, baik pensiun dari TNI Polri, ya kan, TNI maupun Polri. Kalau ASN enggak, gitu kan? ASN meskipun aktif dia tetap memiliki hak pilih, gitu kan? Kemudian mereka-mereka yang pindah masuk, pindah keluar, pindah domisili maksudnya, dengan disertai dokumen kependudukan. Berarti memang harus warga Batu, Pak ya? Betul, warga Batu. Ketika mereka keluar, ya, pindah keluar atau kemudian dia boro kerja bahasanya kan, atau kemudian pindah domisili di luar kota Batu, maka mereka dihapus. Yang sudah tercatat di DPT dihapus. Kemudian yang masuk karena apa namanya di mana di daerah asalnya itu masih tercatat, masuknya mereka harus ditulis di Batu, dicatatkan di Batu, dan di daerah asalnya dihapus sehingga tidak ganda. Nah, nanti ke depan mungkin bisa lebih dalam berkaitan dengan pendaftaran atau verifikasi partai politik. Nah, ini juga akan kita awasi meskipun nanti konsepnya itu tersentral. Nah, tersentral ini kita awasi setiap tahapannya. Nah, pencegahannya bagaimana? Ya, kita akan melakukan komunikasi dan roadshow ke masing-masing partai politik. Gitu. Komunikasi dan roadshow ke partai-partai politik untuk menyiapkan dokumen, ya, baik partai politik lama maupun partai politik baru. Partai politik lama itu yang secara nasional surat perolehan suaranya di tahun 2019 kemarin itu tidak sampai 4%, maka dia harus verifikasi administratif secara dan verifikasi faktual. Konsepnya seperti itu. Nah, kalau yang partai politik besar itu harus kemudian menyerahkan verifikasi administratif saja, tertulis. Nanti kita cerita banyak tentang ini, tapi penyiapan itu akan kita coba komunikasikan sejak awal sehingga memang hak masyarakat, hak pengurus partai politik, hak peserta pemilu untuk menjadi peserta pemilu di Kota Batu ini memang benar-benar terlayani, meskipun katakanlah nanti melalui sipolnya itu melalui KPU pusat. Nah, jadi setornya ke pusat tanpa ke kita. Kita hanya untuk mengawasi kepastian data, akurasi data, dan ketika partai baru atau partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu ada yang namanya verifikasi faktual. Kita akan meng-cross check itu di lapangan. Itu. Ya, sudah ada yang daftar atau memang belum tahapannya Pak? Ya? Kalau ini belum. Jadi masyarakat partai paling mendasar adalah bagaimana kemudian mendaftarkan secara kelembagaannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu yang penting memiliki badan hukum dulu, terbit badan hukum. Ini belum secara otomatis menjadi peserta pemilu.
Kalau secara otomatis menjadi peserta pemilu itu dilakukan pendaftaran ke KPU. Partai lama ke KPU sebagai peserta pemilu di 2024 mendatang. Nah, kalau hanya AHU saja, memiliki badan hukum saja, daftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum itu, mereka tidak secara otomatis menjadi peserta pemilu. Nah, tapi harus mendaftar dulu. Mendaftarnya apa? Nanti mendaftar ke KPU, setelah itu mendaftar, dilakukan verifikasi administrasi dan sekaligus verifikasi faktual untuk partai baru, partai yang kurang memperoleh 4% suara nasional. Partai dulu pernah ikut, tapi kurang perolehan suara secara nasional 4%, dan memang kemudian partai yang hanya memperoleh kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu harus verifikasi faktual, dan kita ketika KPU turun ikut, hal itu dilakukan oleh KPU dan kita melakukan pengawasan di dalamnya. Ya, berarti pengawasannya ini banyak sekali gitu Pak, yang kolaborasinya dengan yang lain, dan yang diawasin juga banyak gitu ya, tidak hanya parpolnya, tidak hanya KPU-nya juga nanti saat pengawasan gitu. Oke, nanti kita bahas lagi tentang SDM-nya ini seperti apa sih Pak, karena kan banyak sekali ya yang harus diawasi. Tapi nanti setelah iklan, jadi jangan kemana-mana pemirsa, setelah iklan berikut ini kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Merajut Solusi, masih dengan tema pengawasan dan potensi pelanggaran pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, dan saya masih ada di kantor Bawaslu Kota Batu, masih ditemani dengan Bapak Yogi Eka Khalid Farobi. Baik, Bapak Yogi, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu ini adalah ke semua ranah gitu Pak. Tidak hanya ke satu ranah saja, baik ke parpol, ke KPU-nya, ataupun nanti ke masyarakat yang mengawasi sendiri. Nah, ini sebenarnya persiapan dari Bawaslu sendiri untuk SDM-nya, karena kan banyak sekali yang diawasi. Nah, mempersiapkan SDM-nya sendiri seperti apa? Baik, jadi terkait sumber daya manusia ini memang kita secara otomatis bagaimanapun lembaga pemerintah itu memiliki patologi ya, pasti kurang gitu kan, sumber daya kurang. Sama hal ini akan kita alami juga kurang, karena hari ini kita masih ada pada wilayah kota gitu kan. Di Kota Batu komisionernya 3, terus kemudian stafnya sekitar 10 gitu kan, sangat kurang sekali ketika nanti proses-proses di lapangan ini dilakukan verifikasi, terutama verifikasi faktualnya gitu kan, karena ini berkaitan dengan kepastian dukungan atau kepastian keanggotaan dari masing-masing partai politik. Kita harus melakukan cross check itu satu persatu gitu kan, selain dokumen gitu kan. Nah, maka proses ini kita lakukan ke depan adalah kebetulan ya kan, pada sekitar bulan September itu kita melakukan rekrutmen tenaga ad hoc, September sampai Oktober, rekrutmen tenaga ad hoc di tingkat kecamatan. Ini memang menjadi nafas baru, tenaga baru, semangat baru bagi kami untuk proses-proses nanti melakukan verifikasi faktual. Nah, tapi di luar itu Mbak, tetap saya lanjutkan yang tadi, agar potensi-potensi pelanggaran tidak terjadi dalam kerangka pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik itu, kita mengupayakan di luar tahapan ini melakukan semacam komunikasi, baik intern kepada partai politik, terutama para politik lama, untuk mempersiapkan betul, ya kan, mempersiapkan betul dokumen-dokumen. Dokumennya apa? Misalnya kepengurusan, ya kan, terus kemudian rekening, ya kan, sampai kemudian kepengurusan ini mulai dari tingkat kota, kecamatan, karena nanti akan diupload melalui yang namanya sistem informasi pendaftaran partai politik yang dilakukan oleh DPP-nya. Nah,
tapi kan harus kesiapan ini harus ada. Sampai pada kepengurusan di berbagai tingkatan, nomor rekening, termasuk juga bagaimana keterangan kantornya di mana yang disertai keterangan dari lurah atau lurah atau camat atau kades lurah atau camat. Nah, ini kita sosialisasikan secara non formal karena memang aturannya belum, tapi desainnya seperti itu, kita sampaikan ke mereka. Nah, dengan pemerintah Kota Batu, terutama dengan Kesbang, kita minta datanya. Ada nggak salinan yang sudah memiliki badan hukum, gitu kan? Atau memberitahukan ke sini. Sama biasanya ya ke KPU, memberitahukan ke Bawaslu, sama. Tapi kita untuk validasi, terutama partai-partai baru. Partai-partai baru itu pasti akan kita minta datanya. Nah, ini data ini kita kolek dan kemudian kita bagi tugas nantinya untuk memberikan wacana awal, belum sosialisasi karena aturan PKPU-nya itu masih digodok. Karena kan hari ini di 12 April kemarin itu barusan dilantik gitu kan, maka prosesnya itu harus kita lakukan itu wacana, bukan sosialisasi. Kalau sosialisasi PKPU-nya ada, kita turut mensosialisasikan apa-apa yang harus disiapkan, apa-apa yang harus diperlukan. Nah, ini kita akan bagi tim, ngomong SDM gitu kan. Kita akan bagi tim untuk melakukan silaturahim lah, roadshow kepada masing-masing parpol sehingga mereka siap. Gitu kan? Mereka siap secara administratif, secara faktual, mereka memiliki kesiapan di awal. Nah, ini dalam konteks tupoksi kita, inilah yang namanya pencegahan. Nanti hari H ketika proses uploading, ya kan, proses pengiriman berkas dan sebagainya, itu baru kita melakukan pengawasan. Kan enak, karena sudah kita komunikasi di awal, gitu kan? Kita sudah komunikasi di awal, maka kita meminimalisir pelanggaran, jangan sampai kekurangan satu dokumen itu menyebabkan partai politik ini tidak bisa menjadi peserta pemilu. Karena gini, di tingkat provinsi itu harus ada 50% kepengurusan di kabupaten kota. Nah, satu kabupaten kota harus 75% pengurusan di kecamatan. Ini rencana awal ya, rencana awal yang akan ditetapkan oleh PKPU. Rancangan PKPU-nya seperti itu. Jadi jangan sampai karena Batu saja kurang, di Jawa Timur nggak lolos karena belum memenuhi 50% kepengurusan di kabupaten kota. Nah, karena mungkin tidak ada keterangan kadesnya tentang kantornya, kepengurusannya tidak diperbarui misalnya. Terus, nah ini masalah-masalah. Nah, di awal kita berikan itu, ya jangan sampai istilahnya pengurusnya ini masih terlibat ASN, gitu kan? Nah, kan nggak boleh netral. Ya, itu ASN kan sekarang PNS juga P3K di Batu. P3K ini sudah ditetapkan ya, sekian orang itu sudah menerima SK. Jadi ini menjadi ruang bagi kita untuk melakukan roadshow ya. Ini kaitannya dengan bagaimana juga mengoptimalisasikan kehumasan kita dan hubungan antar lembaga kita. Ya, itu. Ya, berarti tidak hanya sosialisasi saja ke parpol, tapi edukasi juga, Pak ya, edukasi juga terkait berkas-berkas yang harus disiapkan oleh parpol sendiri. Nah, tidak hanya juga pengawasan, tapi juga humas, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, sebenarnya cara mengajak masyarakat sendiri untuk berpartisipasi terhadap pengawasan di pemutakhiran dan tahapan lainnya ini seperti apa, Pak? Sangat-sangat urgent, memiliki tingkat urgensitas yang cukup tinggi keterlibatan masyarakat itu. Bawaslu itu pasukannya kalau lengkap itu di kita 3 sekretariat, di kecamatan 3 sekretariat, di desa 1, di masing-masing TPS 1. Itu nanti ketika jelang pemilu. Nah, hari ini ketika masih ada di kota saja bagaimana? Nah, ini memang untuk fungsi-fungsi pencegahan yang dilakukan melalui edukasi, ini kita lakukan memang mengoptimalkan saluran-saluran pendidikan yang kita miliki, saluran-saluran humas yang kita miliki untuk melakukan pendidikan. Ada hari ini medsos, kita optimalkan betul ya medsos. Karena kenapa? Medsos ini
sangat digandrungi sekarang. Dan nanti 60% pemilih ya itu adalah dari generasi milenial, Gen Z dan generasi milenial, yang itu notabene memiliki kedekatan ya, embedded bahkan ketergantungan terhadap media sosial. Maka kita manfaatkan itu, optimalkan itu, entah itu dengan film pendek, dengan mengupload kegiatan-kegiatan kita, terus kemudian dengan Instagram ya, yang berisi tentang aturan-aturan yang harus kita sosialisasikan. Nah, kita harapkan dari situ masyarakat paham tentang apa itu pemilu dan bagaimana mereka bersikap untuk turut serta mengawasi pemilu. Nah, maka pembelajaran melalui medsos ini menjadi sangat penting dan kita utamakan. Biar mereka tahu, oh ketika saya 17 tahun misalnya teman saya, akrab saya, bestie saya gitu ya, itu kok belum terdaftar. Nah, maka saya harus gimana? Dia tinggal lihat medsos. Dan medsosnya Bawaslu, oh ada ini, kita harus ke kantor nih, oh kita pakai aplikasinya ini deh. Nah, ini kita lakukan gitu kan, untuk terus-menerus kita sosialisasikan. Sama dengan Mas, nanti di dalam Fairpol itu, Mas itu tetangga saya kok terdaftar di partai A, padahal dia itu juga di partai B. Nah, itu kan double lah. Kita kan nggak bisa melihat mereka, nggak bisa mungkin ada hal-hal yang tidak terjangkau, tapi masyarakat memberikan masukan. Nah, inilah jadi yang saya sebut tadi urgensinya. Maka kita proses. Nggak boleh data ganda itu kemudian di dalam sipol itu harus dipilih salah satu, milih partai yang mana, A atau B, oh partai B. Nah, kita ada proses-proses seperti itu kan ya, menjadi esensi demokrasi loh Mbak, esensi demokrasi. Jadi tidak hanya sekedar memilih, tapi bagaimana keterlibatan mereka secara sukarela itu turut serta membangun pola pemilu kita dan secara umum membangun tata demokrasi kita. Nah, itu gambarannya, termasuk juga nanti hubal ya, hubungan antar lembaga. Hari ini kita terus-menerus bekerja sama dengan institusi-institusi yang sangat-sangat berkepentingan dan sangat-sangat berkompeten untuk mendukung pengawasan pemilu. Kampus jelas, terus ormas, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, lintas agama, lintas golongan. Itu terus kita ajak, kita ikat dengan MOU. Kenapa? Kita ada program yang namanya semacam kolokium pengawasan partisipatif. Itu pendidikan untuk mengajak pengawas partisipatif mengawasi pemilu. Kita libatkan mereka nanti di situ. Baik, lintas sektoral sebenarnya Pak ya. Khususnya anak-anak muda sekarang ini betul sekali, saya setuju kalau memang harus menggunakan media sosial, harus menggunakan teknologi, karena sekarang semua anak-anak muda lihatnya sudah medsos semua ya. Informasi-informasinya itu bisa tersampaikan gitu. Baik. Kita lanjutkan lagi setelah iklan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda iklan berikut ini, Merajut Solusi akan kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Merajut Solusi. Dan kita lanjutkan lagi dengan Pak Yogi. Bawaslu ini sendiri saya ketahui juga ada program untuk pendidikan politik seperti itu Pak ya, kepada masyarakat. Nah, untuk di Bawaslu Batu sendiri ini siapa saja yang sudah bekerja sama Pak, dan bentuk konkretnya seperti apa? Kita melihat di dulu ya, proses kegiatan pendidikan politik. Kita mengambil peran itu karena memang kalau ngomong demokrasi, ngomong politik di masyarakat kita itu seakan-akan sensitif gitu kan. Sangat sedikit lembaga yang konsen di dalam penguatan kapasitas demokrasi masyarakat, dan apalagi menyentuh-nyentuh yang hubungannya dengan politik gitu kan. Ini sangat-sangat sensitif, bahkan mungkin jumlahnya sangat terbatas gitu. Nah, maka ketika Bawaslu ini hadir sebagai lembaga permanen, ini ruang-ruang kosong ini kita bangun untuk pendidikan politik gitu kan. Ruang kosong ini kita bangun untuk mencerdaskan masyarakat, ikhtiar kita mencerdaskan masyarakat
bagaimana sih dia memahami secara utuh tentang demokrasi. Meskipun hal yang kita bawa ini kemasannya adalah kemasan pemilu, gitu, kemasan pengawasan pemilu, tapi esensi-esensi demokrasi akan muncul di dalamnya. Nah, terkait bagaimana kemudian Bawaslu selama ini membangun pendidikan itu, jadi ada di Bawaslu satu yang cukup fenomenal di tahun 2021 kemarin, bahkan sejak tahun 2019, 2020 dan 2021, tapi yang menjadi titik inti adalah di 2021 itu kita terlibat di dalam penyelenggaraan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif SKPP. Itu merupakan program prioritas nasional, bukan program nasional ya, tapi prioritas nasional untuk penyiapan kader-kader muda di dalam membangun sebuah gerakan demokrasi. Di 2021 kita 1 titik dari 100 titik kabupaten kota yang menyelenggarakan SKPP se-Indonesia. Jadi ada sekitar 100 kader yang kita libatkan di situ 3 hari, dan yang yang kedua lagi SKPP di tingkat menengah, di tingkat provinsi itu juga dilaksanakan di Kota Batu. Jadi kader-kader terbaik dari 8 titik di Jawa Timur itu disaring ikut di tingkat menengah, dan kebetulan kemudian kami menjadi penanggung jawab di tingkat menengah itu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Yang berwenang provinsi, tapi penanggung jawabnya kami di Kota Batu ini. Nah, itu SKPP. Jadi sama 100 orang. Nah, kader-kader inilah yang kemudian mereplikasi kegiatan pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pengawasan pemilu ke teman-teman sebayanya dengan teori peer group ya, kalau di sosiologi kan gitu. Jadi memperkuat sosialisasi, memperkuat pendidikan kepada teman sebaya. Ya, ini yang kita lakukan di SKPP namanya. Jadi tahun 2019 kita punya kader, 2020 karena pandemi dilakukan dengan SKPP daring, kita juga punya kader, dan yang fenomenal di 2021 itu kita lakukan SKPP secara sesuai dengan benar-benar sesuai dengan silabus ya, bahasanya silabus, baik di tingkatan dasar maupun di tingkatan menengah. Nah, kader Batu juga ada yang lolos di tingkatan nasional, gitu kan. Nah, proses ini menjadi upaya kita untuk menyaring sekaligus kemudian memberikan edukasi kepada generasi muda. Di luar itu, Mbak, kita juga melakukan yang namanya ada kegiatan otentik kami di kabupaten kota, itu namanya Kolokium Pengawasan Partisipatif. Itu sudah sama juga di tahun 2022 ini periode ketiga. Jadi nanti biasanya kita lakukan di bulan Juli. Kenapa? Karena di situ biasanya siswa maupun mahasiswa libur aktivitas kuliah gitu kan. Nah, kita jaring untuk mengikuti pendidikan pengawas partisipatif. Nah, selanjutnya untuk semua itu kita miliki payung hukum, ya kan? Untuk mengajak masyarakat itu kita harus membuat payung hukum. Payung hukum itu dalam bentuk kerjasama. Kerjasama yang salah satu poinnya adalah bersama-sama menyelenggarakan pendidikan pengawasan partisipatif. Kepada siapa? Kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Batu yang sudah misalnya teman-teman IPBNU minggu kemarin dengan pemuda Katolik, ya kan, terus kemudian dengan pemuda pelajar Muhammadiyah gitu kan, terus kemudian juga Ansor, Banser, itu kita ajak dengan kampus, ya kan, dengan kampus itu sudah kita lakukan dengan Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka Malang, rintisan ini dengan UIN dan dengan Unisma. Nah, ini sedang kita godok. Tapi di luar itu kita interaksi terus dengan teman-teman, terutama di teman-teman perguruan tinggi. Di OMEK ya, mahasiswanya itu juga kita lakukan IMM ya, kita lakukan kerjasama. Nah, ke depan ini terutama untuk menjaga hak pilih itu ya, ini dengan SMA, MA, SMK di Kota Batu.
Karena ini wilayahnya provinsi, kita sudah konsolidasi dengan cabang dinas, ya. Dengan mereka kita minta untuk melakukan difasilitasi sosialisasi, ya, difasilitasi sosialisasi. Kita ingin wacana tentang pengawasan partisipatif ini tumbuh subur di masyarakat. Ini yang kita bahasakan dengan membumikan pengawasan partisipatif. Mas, ini ada pertanyaan Mbak, ini belum ya. Mas, ketika sampean melakukan ini nanti endingnya seperti apa? Apakah hanya sekedar kita tahu gitu? Enggak, ya kan? Ke depan kita harapkan memang selain memiliki kepedulian, ya kan, selain memiliki pengetahuan, orang yang peduli itu kan tahu dulu. Setelah tahu dulu maka sama memiliki kepedulian kemudian jika menjadikan gerakan kesukarelawanan. Nah, dari kesukarelawanan ini memang silakan yang jadi pengurus parpol, yang jadi pengusaha, yang jadi guru itu juga menyampaikan ini kepada di lingkungannya. Kemudian kalau toh memang ingin berpartisipasi aktif sebagai penyelenggara, kita perbolehkan juga, gitu kan? Kita perbolehkan juga jadi pengawas TPS, pengawas desa kelurahan, jadi apa namanya di tingkat kecamatan atau bahkan di KPU-nya. Kita perbolehkan. Karena minimal dia sudah tahu, punya bekal, gitu punya ya. bekal bagaimana sih tahapannya pemilu, bagaimana sih cara menghitung, bagaimana sih cara untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Nah, ini yang menjadi harapan kita karena ke depan pasti milenial itu jangan jadi pemilih saja, tapi jangan juga jadi penyelenggara. Digitalisasi atau pengawasan di dalam genggaman, maksudnya lewat HP itu ya, itu menjadi apa namanya semacam tagline gitu ya, semacam tagline-nya Bawaslu, sehingga masyarakat hari ini pun karena mereka yang muda karena dekat, mereka bisa tinggal klik saja, Mas, ada yang namanya banner calon ketika kampanye dipasang di depan tempat ibadah, nah, tinggal foto threadnya, nah aturan kan. Oh, ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke apa sistem kita, gitu kan? Baru kemudian kita melakukan penanganan terhadap proses-proses itu. Oke, Pak Yogi, edukasi yang diberikan tadi ya kepada anak-anak muda ini, apakah juga termasuk sarana untuk mengurangi atau tidak terpengaruh hoax politik? Cocok. Ya? Jadi itu masuk menjadi satu tema tersendiri, gitu kan? Jadi upaya yang isu atau upaya yang harus kita perangi itu ada 4 ya. Pertama politik uang, ya kan. Terus kemudian berita bohong atau hoax itu ujaran kebencian, dan kemudian kampanye hitam, black campaign ini. Ini menjadi betul-betul menjadi landasan utama dalam kita melakukan pendidikan. Jadi ada satu tema tersendiri. Ketika bagaimana ada politik uang, ya sikapnya bagaimana, itu harus jelas. Masyarakat itu, teman-teman kita, masyarakat itu ya wajib menolak, itu kan, karena ini adalah sebagai bentuk transaksional. Sama dengan berita bohong, ada proses-proses tata cara klarifikasi. Bagaimana sih, Mas, ini berita bohong atau enggak? Ini berita ada berita seperti ini yang apa bahasanya itu clickbait itu kan, terutama jelang-jelang pemilu. Itu sangat-sangat luar biasa pengalaman di 2019 kemarin itu ya. Maka ada mereka ini kita bangun juga untuk proses klarifikasinya kemana. Ada teman-teman turn back hoax dan sebagainya, itu kita update terus data-data ini ke mereka sehingga mereka paham dan bisa mengedukasi di grup-grup keluarganya. Jadi itu jangan sampai melanjutkan dengan klik sebar tanpa sharing atau tanpa menyaring sebelum men-sharing sebelum menyaring itu sebelum men-sharing. Nah, gambarannya seperti itu. Sehingga mereka memiliki kecerdasan atau sedikit literasi berkaitan dengan informasi-informasi yang dia terima jelang pemilihan umum. Itu luar biasa. Hari ini jelang pemilihan umum masih 2 tahun lagi, itu sudah banyak bertebaran dan kita banyak mendiskusikan tentang ini. Mas, ini bagaimana? Mas,
ini betul atau enggak. Nah, proses-proses itu terus kita lakukan, bahwa ya kita klarifikasi, kita sampaikan bahwa ini adalah berita bohong, ini adalah berita yang sengaja dibuat. Maka kita sampai kemudian pada penguatan gini, Pak, citizen journalism. Ya, jadi karena menyikapi era disrupsi sekarang ini, bagaimana kemudian dia mencari berita, bagaimana kemudian dia menarasikan sesuatu, kemudian dia membuat video-video pendek, itu kita berikan bekal kepada para alumni-alumni, terutama sekolah kader pengawasan partisipatif, sehingga mereka bisa menilai, ya kan, dengan pengetahuan yang ada, berita ini hanya sekedar, mohon maaf, misalnya clickbait, atau berita yang tidak jelas sumbernya, sehingga kemudian menjurus pada berita bohong, dia bisa menilai. Karena memang dia memiliki pengetahuan, simpel-simpel saja. Nah, itu fungsinya. Fungsi kedua nanti ketika dia melaporkan bagaimana satu contoh kasus situasi di lingkungannya jelang pemilu. Nah, itu bisa dilaporkan seperti itu. Boleh. Nanti lanjut lagi Pak ya. Masih ada satu segmen lagi nih ya pemirsa. Mungkin nanti boleh juga di segmen terakhir ini tentang pelanggaran-pelanggaran itu ya, seperti pelanggaran seperti apa yang kemungkinan nanti akan terjadi di pemilu selanjutnya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Gajayana Televisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog merajut solusi, dan masih tentang pengawasan dan potensi pelanggaran ya. Tadi Pak Yogi sudah menyampaikan banyak bahwa memang Bawaslu ini salah satu upayanya adalah termasuk menggandeng anak-anak muda sekarang untuk tidak mudah atau tidak gampang yang namanya terjerat berita bohong seperti itu. Nah, terkait dengan pemilu ini pasti juga banyak yang namanya black campaign ya Pak. Nah, ini seperti apa proses pengawasannya dari black campaign ini, seperti apa, dan langkah yang diambil dari Bawaslu sendiri seperti apa? Oke, jadi ini harus saya cerita ditarik di awal. Kita itu karena dimensi pengawasan luas Mbak ya, ada yang namanya indeks kerawanan pemilu. Jadi semacam penelitian yang itu kemudian mengungkap, itu kan, potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di setiap wilayah dan di setiap tahapan. Jadi setiap tahapan beda potensi pelanggarannya. Nah, ini menjadi acuan kami di dalam melakukan pengawasan untuk menentukan fokus pengawasan. Pengawasannya keseluruhan tahapan, tapi fokusnya kan harus ada, karena kita keterbatas sumber daya, harus ada fokus. Fokusnya di hal-hal yang sifatnya potensi terjadi, maka itu tercatat semua di IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Nah, Indeks Kerawanan Pemilu itu buku penelitian setiap berkala diterbitkan. Nah, yang pernah tidak keluar dari IKP itu hari ini adalah bagaimana aspek kontestasi di dalamnya adalah terkait black campaign. Nah, black campaign ini sangat mencuat sekali ketika fenomena media sosial cukup mengharu biru di dunia masyarakat kita, di dunia nyata kita, gitu kan, di dunia maya yang menguasai dunia nyata, gitu kan. Nah, maka secara kontekstual berkaitan dengan black campaign ini adalah menjelek-jelekan. Kita kan ingin kontestasi ini berlangsung secara fair, gitu kan, ya, berlangsung secara fair. Program-program kerja yang diunggulkan, ya kan, strategi-strategi kandidat peserta pemilu atau partai politik yang kemudian diajukan. Nah, tapi di dalam kita menemukan fenomena ada semacam menegasikan calon lain dengan fakta yang masih sumir, itu kan. Misalnya dengan black campaign dia pernah korupsi, dia pernah melakukan asusila, padahal belum tentu kebenarannya, itu kan black campaign. Nah, di blow up betul, dia misalnya yang repot, misalnya dia korupsi tapi misalnya dia tapi belum terbukti, misalnya itu kan di black campaign, gitu kan. Juga kemudian yang paling dekat dan paling sensitif itu dengan politisasi sara tadi, bercampurnya dengan politisasi sara. Dia non muslim misalnya, nah, itu kan kemarin ada, dia suku dari suku ini dan sebagainya. Nah, dalam konteks kerangka demokrasi kita sebenarnya
sudah nggak diperlukan lagi sektarian seperti itu. Tapi ada sengaja pihak-pihak yang menghembuskan inilah yang kemudian menjadikan suasana demokrasi kita sangat keruh gitu. Nah, jelas tadi kita bangun kedewasaan itu melalui pendidikan gitu kan. Kita bangun jangan sampai kemudian agama, sektarian, kesukuan, ras apalagi itu menjadi bahan untuk menjelekkan pihak lain bagi para kontestan. Bagi masyarakat pun juga sama. Bagaimana membangun preferensi politik ketika memilih itu tidak berdasarkan seperti itu, ya kan? Tapi berdasarkan bagaimana visi, misi, strategi dan programnya yang jelas, ya kan? Kalau perlu kemudian juga bagaimana background yang lamanya dia, gitu kan? Itu dilihat karena hari ini jejak digital nggak bisa dihapus, gitu kan? Juga ya. Tapi harus juga dewasa. Nah, proses-proses itu harus kita perkuat di masyarakat, gitu kan? Dan kalau tentang konteks demokrasi, pilihan mau yang ideal, dengarkan betul yang namanya programnya apa, apa yang harus dilakukan, prioritasnya apa, bagaimana dia kemudian membangun di satu konteks masyarakat, di satu lokalitas tertentu. Itu jangan kemudian melihat keburukan-keburukan yang terjadi, apalagi fakta itu belum tentu kebenarannya. Nah, ini kadang masyarakat lebih suka ya keburukan-keburukan ini. Nah, ini kami melihat bahwa proses ini karena edukasi yang terbatas, gitu kan, sama dengan kasusnya politik uang dan segala macamnya. Nah, maka black campaign seperti ini, kampanye hitam seperti ini harus betul-betul kita jauhi, baik di dunia maya, di dunia nyata. Kedewasaan kita harus bisa menjadi, saya sering pesankan kepada pengawas partisipatif, kita harus menjadi polisi bagi polisi informasi bagi keluarga, bagi teman kita, bagi lingkungan sekitar kita. Jadi kalau perlu kita klarifikasi setiap info-info yang belum tentu kebenarannya. Itulah dibully iya, dianggap kita orang yang tidak berbeda pilihan iya, tapi kita memberikan sesuatu yang benar, kita memberikan sesuatu yang jelas kepada masyarakat. Nah, ini ruang-ruang ini kita sampaikan terus kepada teman-teman SKPP, sehingga kita berpesan penting ya, selain aspek larangan lainnya. Jadi 4 hal: politik uang, politisasi sara, penyebaran berita bohong, sama black campaign ini harus kita antisipasi jauh. Efeknya keterbelahannya di pemilunya di 2019, keterbelahannya masyarakat sampai hari ini. Mohon maaf ini ya, ini harus kita sampaikan ya, karena memang literasi digital kita cukup rendah. Beberapa survei kan menyebut seperti itu, gitu kan. Nah, kita hadir di situ selain medsos dan juga selain selain edukasi, juga ini yang perlu antisipasi, ini yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain? Cukup banyak gitu ya. Di fakta di kita di Kota Batu sendiri, Perkada di 2019 memang saya harus sampaikan di sini, untuk pelanggaran bagaimana kemudian penyelenggara pemilu ya, itu bisa kita antisipasi. Tapi dalam kerangka masyarakat ini, mohon maaf, dan memang butuh effort yang cukup tinggi untuk mengedukasi itu, sehingga memang mereka tidak lagi melanggar. Misalnya kepedulian gini Pak, ada banner di sekolah. Nah, beberapa orang menganggap itu biasa, tapi di aturan ya, banner kampanye itu, banner baliho dan sebagainya, itu jelas tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, di lingkungan pemerintahan juga sama, di lingkungan, apalagi di lingkungan tempat ibadah. Ya, kita bagaimanalah kemudian mengatur kemarin itu agar termasuk, karena sejauh radius sekian dari tempat ibadah jangan dipasang musola sekecil apapun misalnya. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Nah, apalagi masjid, gereja yang besar itu jangan dikotori dengan memang ada jamaahnya, ada konstituen, tapi tolong di luar itulah para peserta pemilu bisa mengkonsolidasikan
tujuan-tujuan politiknya, mengkonsolidasikan pemilih lah. Silakan di luar itu, jangan di masjid, jangan di musola. Di Kota Malang di 2014 ya pernah ada kampanye di sekolah, benar-benar calonnya didiskualifikasi. Langsung didiskualifikasi, pidana dia tetap kalah. Nah, melakukan PT UN dia tetap kalah. Ya, karena dia sudah aturan. Nah ini please gitu ya, balai desa, terus poskesdes, itu kan layanan kesehatan, sekolah SD, SMP, SMA, kampus, ya kan, kampus kalau ruangnya dalam konteks akademik, intelektual, diskusi diperbolehkan asal tidak menyampaikan banner kampanye dan sebagainya. Tapi kalau dalam ruang diskusi diperbolehkan. Nah, terus kemudian juga tempat agama ini betul-betul silakan, banyak hal yang aspek di sini itu terlanggar kemarin ya, karena memang ya enak lah, mungkin mohon maaf jamaah tahlil di masjid wis enak kita bisa bagi, tapi itu jelas melanggar. Pak, kalau misalkan ada, ini kan belum masuk masanya kampanye ya, kalau misalkan sudah ada yang mulai curi kampanye saat ini, kampanye tipis-tipis itu apa termasuk pelanggaran? Ya satu, kemudian kalau partai hari ini belum terdaftar, ya kan, baru dimulai bulan Juni gitu kan partai. Nah mereka sedang melakukan sosialisasi, bukan bukan kampanye. Bukan kampanye. Terus pendaftaran caleg juga belum, pendaftaran capres juga belum. Mereka ke lapangan itu kerangkanya sosialisasi. Masih diperbolehkan, mohon maaf, memakai sekolah. Ya nggak ada aturan. Tapi memang menunggu tahapan ya. Ada tahapan, terutama di tahapan kampanye. Ya, jadi sampai partai politik itu ditetapkan sebagai peserta pemilu, terus ada calegnya, itu pendaftaran calon anggota legislatif, sampai pada masa kampanye itu sudah kita hati-hati. Jadi kita melakukan upaya pencegahannya di situ. Ya, baik. Terima kasih Pak Yogi. Ini sepertinya sudah ada di akhir segmen ini ya. Sebelum menutup, mungkin ada pesan atau harapan singkat Pak kepada pemirsa Gajah TV khususnya terkait untuk persiapan pemilu 2024. Untuk persiapan pemilu, yang jelas secara sumber daya manusia, kita melakukan persiapan agar kemudian nanti tantangan pemilu di 2024 ini cukup hebat gitu ya. Kita sudah melakukan persiapan. Dan kepada masyarakat ya, kita sudah melakukan upaya pendidikan politik sedemikian rupa, tapi masih jauh. Nah, prinsipnya adalah mari kita jaga pemilu ini jauh dari politik uang, jauh dari politisasi sara ya, suku, agama, ras, antar golongan, wacana-wacana itu kita jauhi. Kemudian berita bohong dan juga black campaign ya, termasuk juga pastikan diri Anda itu terdaftar sebagai pemilih yang usianya 17 tahun, yang hari ini sweet and 17 gitu ya, sweet and 17, setelah ngurus KTP-nya jadi bisa mendaftar di KPU, di Bawaslu untuk didaftarkan sebagai pemilih. Nah seperti itu, sehingga hak pilihnya kawan-kawan, hak pilihnya Bapak Ibu, ini bisa, termasuk yang pensiun Pak, pensiun dari TNI Polri itu secara otomatis sudah bisa memilih. Ini bisa menjadi jaminan untuk sampean berpartisipasi aktif di tahun 2024 pemilu maupun pemilihan. Ya, baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Yogi. Mari bersama-sama juga ya pemirsa, kita ciptakan pemilu yang sehat dan juga demokratis ya. Tentu ini adalah harapan kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Gisela Talbari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi dalam Merajut Solusi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.